Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayuhat tulab, a'azillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Sekarang kita sampai kepada bab yakni di situ diberi judul halatu tuhramu fiha ba'dul at'imah. Jadi keadaan-keadaan yang diharamkan padanya beberapa makanan. Jadi keadaan-keadaan tertentu yang asalnya makanan itu halal menjadi haram. Jadi ada beberapa keadaan yang diharamkan makanan tersebut. Sekali lagi, makanan itu halal aslinya, tapi karena ada keadaan tertentu kemudian diharamkan. Pembahasan yang pertama yakni al-maitat, yakni bangkai-bangkai. Jadi semua bangkai itu haram. Asalnya kan kalau hewan dia disembelih mati karena disembelih dengan penyembelihan yang syar'i itu kan halal. Tapi kalau mati dengan tidak melalui penyembelihan yang syar'i, maka ini nanti disebut bangkai. Maka menjadi haram. Tapi apa yang disebut bangkai sih? Apa sih bangkai itu dalam pengertian syariat Islam? Yakni anna kulla atau inna kulla malam yudhakka zakata syar'iyah fahuwa maitah. Semua atau hewan yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, itulah yang disebut bangkai. Hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, itu disebut bangkai. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian yang mati dicekik dan hewan yang mati dipukul, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena ditumbuk diseruduk oleh hewan, ditanduk oleh hewan, dan hewan yang mati karena diburu oleh binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, yakni sebelum mati dia sempat disembelih. Kemudian apa-apa yang disembelih untuk berhala. Nah, ayat ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang atau hewan-hewan yang pada dasarnya itu halal, tapi dalam keadaan tertentu menjadi haram karena statusnya menjadi bangkai. Jadi di situ disebutkan yang disebut bangkai itu adalah apa? Mati karena dipukul, Dipukul pakai kayu, pakai tongkat, ataupun benda-benda yang lain,
dia mati karena pukulan ya. Entah dipukul kepala, leher, tubuhnya ya. Kemudian mati karena pukulan itu, maka dia statusnya bangkai. Meskipun baru saja mati ya. Maka dia statusnya adalah bangkai. Jadi haram. Kemudian tadi wal munkhaniqatu yang dicekik ya. Keliru tadi yang dicekik ya. Hewan yang mati dicekik, entah diikat dengan tali ataupun dicekik ataupun yang lain yang sepenting yang semisal dengan itu ya. Kemudian kalau mutaradiyatu ya ini yang di hewan yang jatuh ya. Dari tempat yang tinggi jatuh kemudian dia mati ya. Misalnya ada kambing jatuh dari bukit ya, ke bawah mati ya. Maka dia statusnya jadi bangkai. Ataupun yang hewan yang an-natihah ya, ini yang di tanduk allati natahathu bahimatun ukhra famatat ya, ini yang ditumbuk oleh binatang hewan lain ya, kemudian dia mati, maka menjadi haram ya. Kemudian kullu hayawanin iftarasahu sabu ya. Setiap hewan yang mati karena diburu oleh hewan buas ya. Ya, kalau di tempat kita misalnya ada ayam yang diburu oleh garangan gitu ya. Mungkin dia mati karena digigit lehernya mungkin ya. Nah, kemudian masih utuh tubuhnya ya. Nah, tubuhnya ini haram ya. Meskipun darah masih mengalir di situ ya, karena digigit oleh binatang tersebut ya. Tapi kalau sudah mati berarti dia statusnya sudah bangkai. Demikian juga al-maqtul bis-saq al-kahrabi yang dibunuh dengan disetrum. Ya. Hewan disetrum mati, maka dia jadi bangkai, haram ya. Demikian pula al-maqtul ramyan birrasos ma'al qudrah alaihi. Hewan yang mati ditembak ya. Padahal dia mampu untuk disembelih tapi ditembak. Ya. Ini menjadi haram. Nah, beda kalau berburu ya. Berburu kemudian menembak. Basmalah ditembak kena. Kemudian misalnya burung atau kita dapati hewan itu sudah dalam keadaan mati karena kita tembak, mati karena kita tembak ya. Nggak sempat kita menyembelih. Maka tidak apa-apa yang semacam itu. Ya. Tapi kalau ada misalnya sapi ya. Dia daripada repot-repot menyembelih langsung ditembak aja maka dia jadi bangkai. Jadi yang dimaksud ma'al qudrah alai, dia mampu untuk disembelih. Tapi kalau ditembak maka menjadi bangkai ya. Kecuali kalau tidak mampu ya. Misalnya sapinya ngamuk ya. Orang yang mau mendekat diseruduk ya. Nggak bisa dikendalikan lagi sudah. Orang-orang pada kewalahan ya. Maka boleh ditembak. Dan itu halal. Tetapi kalau ma'al qudrah dia mampu untuk disembelih hewannya, disembelih bisa, karena kemudian kalau langsung ditembak maka menjadi haram, jadi bangkai. Kemudian mata'ammada tarku tasmiyah. Ya. Ini hewan yang disembelih sengaja nggak baca bismillah, sengaja ya nggak baca bismillah. Kalau lupa nggak baca bismillah halal. Ini disembelih, cuma lupa nggak baca bismillah halal. Tetapi kalau sengaja ingat, nggak pakai basmalah, sembelih aja, maka menjadi haram. Kemudian ma dzukira alaihi ismu ghairillahi ta'ala minal awliya wa ghairim. Jadi hewan yang disembelih yang disebut itu nama selain Allah. Ketika mau menyembelih itu yang disebut nama selain Allah, entah para wali, entah jin, entah yang lain-lainnya. Misalnya ini sembelih demi penghuni kubur misalnya. Nah, ini disebut selain nama Allah ya. Maka menjadi haram. Kemudian ma dzubiha alal adriha wal kubur
awil jin. Yani yang disembelih untuk sesaji ini, ya. Hewan disembelih untuk sesaji. Baik untuk apa? Untuk apa? Monumen-monumen, untuk apa? Kuburan-kuburan pun untuk jin, ya. Ini termasuk yang bangkai haram, ya. Itu kriteria di antara pengertian bangkai semacam itu, ya. Jadi semua ini jenis bangkai, yakni yang melalui mati tapi tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Nanti akan dibahas penyembelihan syar'i itu apa? Dialirkan darahnya, ya. Kalau hewan-hewan biasa kita, ini apa? Disembelih di lehernya dengan putus apa kerongkongan dan dua urat nadinya, jalan napas dan juga jalan makan itu putus, dan juga dua atau salah satu dari urat nadinya, jalan darahnya itu putus. Itu disembelih apa penyembelihan yang syar'i semacam itu, ya. Kalau tidak pakai itu berarti apa? Kalau dalam keadaan biasa, ya, maka itu tidak penyembelihan yang syar'i, ya. Misalnya misalnya hewan di-strom kan cepat mati, tapi ini bukan penyembelihan yang syar'i. Kemudian keadaan yang lain yang menjadikan haram, yakni an-najasat bi anwa'iha, ya. Sawa'an kanat najasatan fi dzatiyah kadamil masfuh au kanat mutanajjisah, ya. Jadi segala macam jenis najis. Kalau najis ada dua, ya, najis zatnya, barangnya, maka jelas ini ya asalnya haram, semua yang najis haram. Ada juga yang dia tuh sebenarnya tidak najis tapi terkena najis, ya. Maka juga menjadi haram juga, ya. Entah minuman, entah makanan yang itu memang terkena najis, ya, maka menjadi haram. Kemudian yang haram yang lainnya lagi, yakni al-jalalah. Wa hiya allati aktsaru akliha an-najasa. Yang namanya jalalah itu adalah hewan yang makanan utamanya itu najis. Hewan yang makanan utamanya adalah najis. Misalnya ayam dipakani apa? Dengan kotoran manusia misalnya. Ini kan najis. Maka ayam ini menjadi haram, ya. Jadi kalau tiap hari ada misalnya ayam, ya, dikasih kotoran manusia tiap hari terus, ya. Ini namanya makanan utamanya jadi najis, maka ayam itu menjadi najis, menjadi jalalah, menjadi haram, ya. Sebagaimana sabda Nabi, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an aklil jalalah, bahwa Rasulullah melarang dari memakan jalalah. Nah, ini jalalah adalah hewan yang makanan utamanya adalah, makanan pokoknya adalah apa? Najis, benda-benda najis, ya. Kemudian yang lainnya lagi, makana muharraman li haqqillahi ta'ala kan nadri wa zakah wal kafarah, ya. Jadi apa-apa yang menjadi haknya Allah seperti nadar, ya, ataupun zakat ataupun kafarah. Zakat ini nggak boleh dimakan oleh siapa? Haram dimakan oleh orang-orang kaya, ya. Zakat hanya oleh orang-orang miskin atau 8 asnaf, 8 golongan yang telah Allah sebutkan. Selain dari yang berhak menerima zakat, maka adalah haram memakan itu, ya. Jadi hanya zakat itu hanya khusus untuk 8 golongan itu. Yani fakir, miskin, amil, rikob, kemudian mu'alaf, kemudian gharim, orang yang berutang, kemudian ibnu sabil fisabilillah. Ini yang berhak makan, yang boleh makan harta zakat, ya. Adapun selainnya, ya, maka haram, ya, nggak boleh. Kemudian makana muktasaban an tariqi haramin. Yani makanan yang diperoleh dari hasil jalan yang haram, dari hasil usaha yang haram, ya. Misalnya makanan dari mencuri, ya. Asalnya misalnya roti, ya.
roti halal, tapi kalau mendapatkannya karena mencuri jadi haram bagi pencuri itu, bagi yang mencuri. Kemudian ataupun menghosop ya, atau merampok dan sebagainya ya. Ataupun melalui suap ya. Dapat rezeki karena dari suap, memperoleh suap, atau dari perjudian ya. Atau dari usaha-usaha yang riba misalnya ya. Ataupun dari perkara-perkara yang lainnya ya, yang diharamkan, maka haram makanan itu bagi orang itu yang melakukan perbuatan yang haram itu, ataupun orang yang tahu ya, tentang perbuatan tersebut. Kemudian makanan yang berikutnya, makanan milkan lil akharin. Ini makanan yang milik orang lain ya. Nah, kita nggak boleh makan harta milik orang lain kecuali dengan seizin atau atas ridhonya dari pemilik harta. Jadi yang nggak punya harta itu haram makan harta orang lain. Ya. Nasi halal, tapi kalau nasi milik orang lain ya nggak boleh dimakan tanpa seizin yang punya kan gitu ya. Kemudian yang terakhir yakni istibaul halal bil haram ma'al ajzi an tamyiziz halal minhuma. Yakni yang tercampur ya, tercampur makanan yang halal dengan yang haram dan tidak bisa dibedakan lagi, nggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Mana yang halal, mana yang haram, sudah tercampur. Ya. Misalnya di situ ada beras hasil curian dan juga beras hasil panen sendiri dicampur, nggak bisa untuk memisahnya, maka jadi haram semua. Ya. Jadi haram semua. Karena ini tercampur, nggak bisa dipisahkan. Ya. Kecuali kalau bisa dipisahkan, ya berarti yang halal yang halal, yang haram yang haram saja. Tapi kalau ada halal dan haram tercampur jadi satu, nggak bisa dipisahkan, maka menjadi haram semuanya. Ya, nggak boleh dimakan semuanya. Itu yang kita pelajari tentang keadaan-keadaan yang makanan itu menjadi haram. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.